Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang menetapkan dan meminta laporan upaya pencegahan korupsi. Laporan pencegahan korupsi daerah disampaikan melalui MCP. Kawan aksi, kita sudah kedatangan dengan Mbak Linda di sini, yaitu fungsional dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi. Halo Mbak Linda, apa kabarnya? Baik. Oke, baik ya, luar biasa ya. Oke Mbak Linda, mungkin kita langsung aja ya. Mbak Linda, boleh nggak diceritain awal mula KPK dalam menggagas terkait dengan MCP, dan sebenarnya apa sih MCP ini, kepanjangannya apa gitu? Iya. Terima kasih Mas Calvin. Jadi MCP ini memang semua orang lebih mengenal dengan MCP atau Monitoring Center for Prevention. Kenapa kemudian Monitoring Center for Prevention ini dibangun? Karena diawali di tahun 2016, KPK melakukan evaluasi sungguh sangat banyak OTT yang dilakukan terhadap terutama kepala daerah, dan kemudian ada juga pejabat daerah lain yang terkait, misalnya DPRD ataupun mungkin kepala OPD yang juga turut di OTT dalam perkara korupsi yang ada di daerah. Nah, sampai dengan saat ini di tahun 2022, 54% perkara korupsi yang ditangani oleh KPK ini merupakan pejabat daerah. Oleh karena itu sangat penting, sangat perlu KPK itu melakukan upaya pemberantasan korupsi yang komprehensif, yang masif ke pemerintah daerah. Jadi memang fokusnya adalah pemerintah daerah. Nah, melalui peran koordinasi, melalui tugas koordinasi KPK, maka KPK di sini meminta pelaporan mendorong upaya pencegahan korupsi yang tujuannya adalah untuk memberantas korupsi, menurunkan tingkat korupsi di daerah, dan pelaporan itu kemudian difasilitasi melalui media namanya Monitoring Center for Prevention. Sampai dengan saat ini ada 542 Pemda yang sudah melaporkan ke dalam Monitoring Center for Prevention atas upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan. Jadi kalau misalnya masyarakat bertanya, apakah semua pemerintah daerah memiliki aksi pencegahan korupsi? Tentunya punya, bahkan 542 sampai dengan sekarang. Berarti karena ada pemekaran di wilayah Papua ada 552. Nah, berarti sekarang kita merangkul 552 Pemda untuk melaporkan upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah melalui Monitoring Center for Prevention. Oke, berarti ini masyarakat dari Pemdanya sendiri. Bagaimana dengan masyarakat? Apakah masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi atau bagaimana, Mbak? Sangat bisa, gitu ya. Jadi memang ada dua akses ya. Satu akses yang memang kita tujukan kepada pemerintah daerah untuk menginput dokumen-dokumen yang harus dilaporkan terkait dengan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, masyarakat ini bisa tanpa login gitu ya, jadi bisa masuk ke dalam diskusi jaga.id dalam jaga.id ya. Jadi diskusi jaga mau menyampaikan, Bu, misalnya di kami penyampaian usulan pemerintah belum transparan gitu. Nah, masuk saja dalam jaga.id, kemudian di situ masuk dalam menu koordinasi wilayah, dimasukkan saja di situ. Atau mungkin pengadaan barang dan jasa, Bu, di kami masih berantakan, atau mungkin masih ada jual beli jabatan dan seterusnya. Karena kami membuka 8 menu di situ, ada 8 area yang disampaikan dalam Monitoring Center for Prevention, dari perencanaan penganggarannya seperti apa, pengadaan barang dan jasa seperti apa, perizinan, kemudian pengawasan APIP, manajemen ASN, yang keenam adalah optimalisasi pajak daerah, kemudian pengelolaan barang milik daerah, terakhir adalah tata kelola keuangan desa. Desa itu ya. Oke. Nah, Mbak, jadi kan kalau kita dengar dari penjelasan Mbak Linda tadi kan, jadi terkesannya kayak KPK minta-minta laporan nih ke Pemda gitu kan. Nah, sementara ada pihak lain sebenarnya yang udah berwenang kayak gitu. Nah, tujuannya apa nih sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau misalnya, oh
lembaga ataupun kementerian lain banyak ya yang sudah meminta laporan. Kenapa KPK meminta laporan? Karena KPK memiliki tugas untuk melakukan koordinasi itu di dalam pasal 6 Undang-Undang 19 tahun 2019. Sesuai dengan undang-undang ya. Ya, kemudian ada lagi di dalam melakukan tugas koordinasi, KPK memiliki kewenangan salah satunya dalam pasal 8 huruf E. Jadi kalau misalnya dibaca pasal 8 itu ada huruf A sampai dengan E. Nah, kita mengquote satu saja huruf di situ, huruf E, bahwa KPK dapat meminta laporan atas upaya pencegahan korupsi baik oleh kementerian lembaga maupun pemerintah daerah gitu. Nah, oleh karena itu KPK melalui tugas dan kewenangan dalam pasal 8 huruf E terutama kita meminta laporan atas upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah gitu. Oke. Nah, kalau tadi ada kata kunci monitoring nih. Berarti ada kita monitor, kemudian kita pantau, kemudian apa selanjutnya dari hasil laporan ini yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPK itu, Mbak Linda? Ya. Jadi kata monitoring itu dalam artian di sini supaya kita nggak rancu dengan tugas monitoring KPK, karena kita melakukan pemantauan. Tentunya dari laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah, kita akan memantau sudah efektif atau belum. Kalau misalnya masih dinilai belum efektif, oh ini hanya sekedar pemenuhan dokumen, oh ini hanya sekedar ada aplikasi tapi nggak pernah dipakai, sama saja gitu. Sistem itu tidak akan pernah digunakan. Nah, oleh karena itu KPK bisa memberikan rekomendasi gitu. Nah, pemantauan atau rekomendasi ini dilakukan oleh 5 direktorat pada Kedeputian Koordinasi dan Supervisi. Jadi dari Direktorat 1 wilayahnya daerah Sumatera yang bagian utara sampai tengah, kemudian Direktorat 2 dari Sumatera Selatan sampai dengan sebagian Jawa, Direktorat 3, 4 dan seterusnya sampai dengan Direktorat 5 yang wilayahnya pada Indonesia bagian timur. Sampai di Papua itu tadi ya. Betul. Oke, Mbak Linda, kemudian tadi Mbak Linda udah menjelaskan ada 8 indikator MCP. Nah, dari ke-8 ini ada nggak latar belakang dari pemilihan 8 indikator? Dan kita ingat di tanggal 21 Maret kemarin kan sudah ada launching nih. Nah, ini latar belakang dasar pemilihannya apa aja, Mbak Linda? Ya, jadi KPK ini bukan 8 indikator. Untuk tahun ini dari awal tahun 2018 MCP ada, itu kita mengambil 8 area. 8 area. Jadi 8 area yang tadi perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, kemudian perizinan dan seterusnya sampai dengan tata kelola keuangan desa. Nah, itu adalah 8 areanya. Sedangkan indikator atau subindikator merupakan turunan dari masing-masing 8 area tersebut. Tahun ini kita ada 30 indikator dan 63 subindikator. Tentunya ini tidak serta-merta jegreng gitu kita susun ya. Jadi kita memetakan dulu nih permasalahan apa yang ada di daerah. Misalnya kita masih ingat mungkin ya, dulu ada OTT di Sumatera Utara karena adanya pengesahan anggaran di mana di situ ada penyuapan. Kemudian terakhir kita lihat OTT yang di Jawa Timur karena ada penyalahgunaan bantuan sosial gitu ya. Nah, di situ yang kemudian salah satu bahan untuk menjadi evaluasi nih. Nah, kita sebut sebagai titik rawan korupsi daerah. Titik rawan korupsi daerah. Dari titik rawan korupsi daerah kemudian kita susun apa sistem yang harus dibangun oleh pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi, termasuk juga kita dorong apa langkah lainnya untuk dapat menginternalisasi sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah tersebut. Sehingga keluarlah nanti ada indikator subindikator yang memang akan membantu pemerintah daerah dan juga sebagai standar minimal pemerintah daerah dalam melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi di daerah. Oke, berarti tadi ada 8 area intervensi ya? Betul. 8 area intervensi, kemudian ada 30 indikator itu tadi. Oke. Nah, kemudian pertimbangan di balik pemilihan lokus area prioritas ini, Mbak Linda, mungkin bisa diceritakan ke kawan aksi. Ya. Jadi ada 2 pertimbangan yang sebagai prioritas itu. Satu, apabila di tahun 2022 ini terutama, apabila pemerintah daerah memiliki hasil dari MCP atau lebih kita kenal dengan indeks pencegahan korupsi daerah di bawah 75. Jadi
indeks pencegahan korupsi kita bagi dalam 4 klaster. Klaster 1 nilainya 0 sampai 25, kemudian 25 sampai dengan 50 klaster 2, klaster 3 50 sampai 75, kemudian klaster 4 75 sampai dengan 100. Nah, rata-rata pemerintah daerah sudah mencapai klaster 3 dan klaster 4 saat Berarti ini. di angka 50 sampai 75 Ya, tadi ya. Sudah di atas itu. Nah, namun dengan adanya tren yang semakin meningkat, ternyata ada pemerintah daerah yang masih kurang dalam rangka capaian indeks pencegahan korupsi ini, sehingga di bawah 75 di tahun 2022 ini kita dorong dengan namanya program piloting untuk meningkatkan indeks. Tidak hanya sekedar meningkatkan indeks, tetapi bagaimana membangun dulu nih, membangun sistemnya. Nah, kemudian yang kedua, strategi yang kedua adalah dengan nilai yang banyak, nilai yang besar, mohon maaf, sebenarnya ada beberapa daerah yang masih memiliki kerawanan korupsi juga. Nah, itu kita sebut sebagai program tematik. Nah, ada tematik mungkin kesehatan gitu ya. Teman-teman di Bengkulu misalnya sudah mendorong upaya-upaya pencegahan korupsi pada sektor kesehatan. Bagaimana sih layanan publik di bidang kesehatan? Bagaimana anggarannya? Bagaimana pengadaan barang dan jasanya dan seterusnya. Atau mungkin di daerah timur teman-teman banyak sekali menggeluti sektor pertambangan karena di sana harus dijaga konservasi kelestarian alam, tapi juga jangan sampai kemudian tambang ini disalahgunakan dan tidak memberikan manfaat bagi pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu kita masuk pada sektor tematik pertambangan yang akan fokus pada perizinannya, kemudian optimalisasi pajaknya gitu, dan juga konservasi alamnya gitu. Nah, itu sebagai gambaran program-program tertentu yang akan masuk Program ke dalam tematik itu tadi ya. pemerintah daerah. Berarti program tematik ini masih berhubungan dengan si 8 area intervensi yang tadi Mbak Linda jelasin Betul. kan? Termasuk bantuan sosial. Ini daerah-daerah Sulawesi dan daerah-daerah yang memang memiliki resiko terkait dengan Kerawanan penyaluran ya. bantuan sosial bisa kita masuk dalam program Tematik. Oke. Jadi satu daerah dari tadi ada 5 wilayah ini masing-masing daerah berbeda untuk program tematiknya Mbak Linda? Ada yang sama, ada yang berbeda. Kalau karakteristiknya bisa kita tarik secara nasional, misalnya seperti tadi, bantuan sosial kan semua ada, bantuan keuangan semua pemerintah daerah itu mayoritas ada. Jadi ini bisa kita tarik, tapi hanya mungkin per direktorat hanya ada beberapa daerah yang kita jadikan sampel ya. Nah, tapi ada juga yang memang khusus untuk daerah tertentu, misalnya Aceh yang karena kekhususannya mereka mengelola otsus. Jadi ya hanya Aceh yang akan masuk dalam pemantauan untuk bagaimana sih pelaksanaan dana otsus. Dana otsus itu tadi. Oke, berarti sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing ya. Atau lokal kontennya seperti apa? Kontennya ya. Oke. Nah, Mbak Linda, di 2022 itu kan MCP sudah dievaluasi juga nih. Nah, dari hasil 2022 apa nih takeaways-nya dari 2022? Ya, kita melakukan evaluasi tentunya kalau dari internal menggunakan data pengaduan termasuk perkara korupsi. Meningkat ternyata di tahun 2021, tahun 2022 awalnya mungkin kita pikir karena COVID gitu ya. Tapi ternyata di tahun 2022 masih meningkat lagi. Berarti kita memang harus concern terkait dengan bagaimana sih menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi yang ada di daerah. Karena ada peningkatan itu tadi, itu yang perlu dievaluasi. Kemudian kita juga melakukan evaluasi mana sih area yang lebih signifikan dalam menurunkan pencegahan ataupun perkara korupsi yang ada di daerah. Nah, dari area-area yang masih belum signifikan itu nanti perlu kita tajamkan. Nah, ternyata APBD, APIP, pengadaan barang dan jasa itu cukup signifikan dalam penurunan pengaduan ataupun perkara korupsi. Nah, kemudian ternyata dari hasil identifikasi ataupun wawancara dengan beberapa pemerintah daerah, ternyata memang yang mendorong upaya pencegahan korupsi, faktor yang paling utama adalah pertama komitmen kepala daerah dan juga perangkat daerah. Yang kedua kalau misalnya dilihat dari faktor eksternalnya itu adalah karena memang peran KPK. Artinya di situ pemerintah daerah masih sangat bergantung. Oleh karena itu yang harus didorong adalah kita tajamkan area indikator, subindikator dalam MCP yang kemudian itu bisa
mendorong kemandirian pemerintah daerah untuk membangun sistem pencegahan korupsi dan juga melakukan upaya pemberantasan korupsi yang lebih substantif. Oke. Nah, kemudian tadi ada terkait dengan penghitungan indeks integritas nasional yang Mbak Linda ya. Boleh nggak dikasih bocoran dikit nih untuk pemerintah daerah gitu kan? Bagaimana sih formulanya untuk menghitung si indeks integritas nasional ini, Mbak Linda? Kalau di kita indeks pencegahan korupsinya. Indeks pencegahan korupsi ya. Nah, untuk indeks pencegahan korupsi sebenarnya untuk menghitungnya kita punya namanya sistem pembobotan. Nah, pembobotan ini tentunya tidak hanya ditetapkan oleh KPK sendiri sekian gitu. Nah, dari hasil evaluasi perkara ataupun pengaduan korupsi tadi dikaitkan dengan indeks pencegahan korupsi yang tahun lalu, kemudian kita juga melakukan wawancara ataupun kuesioner, pembagian kuesioner dengan Kemendagri, karena kita juga sudah bekerja sama dengan Kemendagri dan BPKP, maka kita sertakan juga untuk pembobotan ini bersama Kemendagri dan BPKP, termasuk juga pembobotan ini bisa kita libatkan bersama pemerintah daerah. Memang hanya beberapa pemerintah daerah kita mintakan kuesioner, tetapi setidaknya ini sudah mewakili populasi yang ada. Oke, dari pemerintah daerah itu masing-masing ya. Oke, kemudian Mbak Linda, saya penasaran nih, dari penghitungan tadi, ada nggak sih dari pemerintah yang kemudian bisa, dalam tanda kutip ya, memanipulasi, atau memang itu kemudian ditindaklanjuti lagi oleh KPK atau bagaimana kira-kira? Ya, sangat memungkinkan, apalagi dengan tujuan kita di tahun ini adalah kita pengen memastikan secara substansinya. Namanya sebuah mengubah, ini kan mengubah ya, mengubah change management kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi. Tentunya dari tahap yang awal, oke, kita dorong sistemnya dulu, pembangunannya begini, apa yang harus dilakukan, dokumennya seperti ini. Tapi kemudian ketika ini sudah dilakukan, kita harus mengarah ke hal yang lebih substantif. Nah, di tahun ini bagaimana cara kita memastikan? Satu adalah kita tetap harus melakukan pemantauan di lapangan, pasti itu. Satu-satu didatangi oleh teman-teman di Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi ke masing-masing pemerintah daerah. Kemudian yang kedua itu kita justru pengen mendapatkan input dari masyarakat, dari teman-teman ya, mungkin akademisi, mohon berkenan masuk ke dalam diskusi jaga.id dalam menu koordinasi wilayah itu tadi untuk memberikan input dan juga insight kepada kami, kiranya oh mungkin nilainya segini ketinggian Bu, atau mungkin coba dilihat dari sisi mungkin masih ada penunjukan langsung atau mungkin banyak pengadaan langsung dan seterusnya. Nah, itu yang kami ingin dapatkan insight dari masyarakat luas terkait dengan pembangunan sistem pencegahan korupsi daerah ini. Oke, jadi tadi setelah mungkin keluar hasilnya, masyarakat juga bisa berpartisipasi ya di jaga.id ya tadi ya. Jadi kawan aksi bisa akses di jaga.id untuk berkontribusi ke MCP ini, kayak gitu. Oke Mbak Linda, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau tadi soal penghitungan indeksnya, nah kalau sekarang mungkin kita bisa obrolin soal apa sih sebenarnya manfaat yang sudah diterima sejauh ini oleh masyarakat dari hasil adanya Monitoring Center for Prevention ini? Manfaat secara langsung yang dilihat oleh masyarakat tentunya dengan adanya Monitoring Center for Prevention diharapkan, karena kita misalnya dalam satu area perencanaan penganggaran, kita dorong transparansi untuk menyampaikan usulan masyarakat terkait dengan apa sih yang diharapkan untuk dibangun, misalnya Bu jalan rusak dan seterusnya gitu ya. Nah, melalui Monitoring Center for Prevention di situ mengharapkan semua perencanaan penganggaran itu dapat transparan. Kalau memang nanti mungkin ada yang belum transparan, tadi diskusinya tolong dimasukkan sebagai input buat kami gitu. Atau mungkin perizinan ya. Dulu tidak ada perizinan online, sekarang ada perizinan online. Nah, challenge-nya pasti ada gitu. Oleh karena itu, karena ini juga spesifik per masing-masing pemerintah daerah, kami juga membutuhkan input dari masyarakat terkait dengan hal ini. Tetapi sebenarnya upaya pemberantasan korupsi ini adalah diharapkan untuk lebih transparansi, memudahkan pelayanan publik. Harapannya juga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam berpartisipasi, berperan serta dalam rangka melakukan pemberantasan korupsi yang berdampak pada peningkatan
kemajuan daerah. Oke, itu tadi ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak Linda, untuk mungkin dari kawan Aksa juga penasaran ya. Kita sudah dekat dengan tahun politik nih, Mbak Linda ya. Nah, ada nggak kekhawatiran si program MCP ini kemudian dimanfaatkan nih untuk pencitraan baik itu kepala daerahnya ataupun nanti dari masing-masing instansi gitulah? Iya. Kira-kira gimana, Mbak? Sebenarnya ada kalau kita bicara tentang strategi pemberantasan korupsi, tentunya kita juga harus memberikan penghargaan ya. Nah, ketika memberikan penghargaan tentunya kita juga sangat khawatir, tidak hanya dari capaian tadi ya, capaian indeks pencegahan korupsi yang dari 2018, 2019 itu naik, 2020 naik, tapi 2021 turun karena pandemi kemarin. 2022 kan udah naik lagi nih, udah bagus. Nah, pencegahan untuk mewaspadai pencitraan ini memang tentunya harus kita waspadai sehingga kita bekerja sama dengan unit internal yang ada di KPK. Sebenarnya upaya-upaya pencegahan korupsi ini apakah sudah substantif di daerah ini? Yang kedua adalah ketika terjadi OTT gitu ya, terjadi ataupun mungkin perkara korupsi yang ada di daerah, kita nanti akan memberikan kebijakan pengurangan nilai sebenarnya. Nah, itu di tahun 2023. Ada efeknya ke situ ya? Ada efeknya ke situ. Jadi ini supaya tidak mencederai ya, mencederai pemerintah daerah, mungkin yang lainnya juga sama. Kita juga gencar, nilainya juga bagus, tapi di sana OTT gitu. Jadi ini yang perlu diwaspadai oleh baik itu kepala daerah ataupun pejabat daerah terkait, bahwa konsistensi komitmen untuk pencegahan korupsi itu tetap harus selalu dijaga. Oke, berarti tadi ada koordinasi nggak cuma dari koordinasi supervisi KPK aja, tapi juga dengan direktorat-direktorat lain untuk kemudian menyasar ke kepala daerah ataupun ke daerah masing-masing, Mbak Linda ya? Betul. Oke, demikian bincang kita terkait dengan Monitoring Center for Prevention bersama dengan Mbak Linda, fungsional dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi. Kita ketemu lagi dalam episode bincang selanjutnya. Salam anti korupsi. Di tahun 2023, KPK menetapkan 8 fokus area dengan 30 indikator dan 63 subindikator. Fokus area dan indikator tersebut adalah perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah, tata kelola desa. Dalam pengelolaan MCP, KPK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kerjasama tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan program pemberantasan korupsi pada pemerintah daerah. MCP dapat diakses publik melalui halaman jaga.id. KPK berharap masyarakat dapat turut serta memantau dan mengawasi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan. Masyarakat juga dapat memberi masukan atas upaya perbaikan yang dilakukan. Perbaikan sistem pemerintahan meningkatkan integritas organisasi maupun individu sehingga bebas dari korupsi. MCP, sinergi berantas korupsi sampai ke ujung negeri.